Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Ya, tentu nggak akan afdol kalau kita nggak bahas soal Barcelona dan juga Real Madrid. Nah, di kemarin nih Coach, Mas Hari udah pernah ngomong bahwa mendatangkan Olmo dan juga Nico Williams adalah kunci atau cara utama bagi Barcelona untuk bersaing dengan Madrid. Walaupun yang juara kayak Madrid lagi juga. Cuman gimana, lu setuju dari itu? Lu setuju lu nggak? Olmo enggak, Williams ya. Olmo ini terlalu mahal dan gue terlalu sering melihat dia bermain sampai gue bilang ini pemain nggak banget. Bahwa dia di turnamen kemarin main bagus, I agree. Salah satu pemain Performan. yang perform lah. Di Leipzig oke lah. Ya, level oke. Iya. Ya, gue berkali-kali puluhan kali lihat Olmo di timnas Spanyol hancur-hancuran. Iya, di timnas nggak stabil emang. Ya baru kemarin sih dia bagus. Dan di Leipzig itu sering cadangan juga loh. Dan masih levelnya Leipzig loh. Bundesliga, Liga ketiga dan bukan juara. Rank berapa itu Leipzig? Tapi kalau lo compare sama yang ada di Barcelona sekarang gitu maksud Loh gua, iya. sama Rafinha, Enggak, jangan compare kayak begitu lah. sama Ferran. Lu Kalau kalau mendingan lu dia gitu kalau loh. sampah jangan compare. Lu kalau sampah beli yang emas dong. Jangan yang sampah juga gitu loh. Nggak, maksudnya kan dengan ada yang Loh, sekarang. dengan harga segitu not worth it lah. Emang berapa di harganya? Mahal. Olmo? Ya. Enggak, 60-an. 60 nggak mahal untuk pemain midfielder. Mahal gila. Oh. Orang si Nico aja 57. Iya. Buat pemain Spanyolnya Kayaknya mahal. nggak 60 deh dia. Nggak, 60 ya? 60-an. Setahu gue 60-an. Si Olmo. Lu ngobrol Iya. dulu, gue cari. Kalau Kan gila. Kalau 60 sih enggak lah. Iya, kalau 30 ya ambil. Iya. Kalau untuk 30 Ya ambil. Itu gue iya. setuju. Kontribusinya Cuman masih kalau oke lah. 60 mau udah gila itu. Iya, market value 60 juta, bener. Iya. Transfer market. Oh iya, market value. Bener. Market value. Aldizio Romano. Enggak, maksudnya ditawarnya berapa gitu loh. Iya, Kan apalagi dengan belum- performance dia belum sebagus dia di tentu. Euro kemarin pasti naik harganya. Iya. Dan itu not worth it banget. Kalau Olmo enggak, kalau Williams masih oke. Masalahnya butuh nggak nomor 10 Barcelona? Barcelona butuh banyak pemain. Iya, maksudnya peran nomor 10 gitu. Kayaknya 4-3-3 sejajar. Enggak kan deh. butuh pelapis juga. Iya. I mean lu kayak Gundogan nggak selalu konsisten, Frenkie de Jong nggak konsisten. Frenkie de Jong. Pada saat itu terjadi bisa masukin yang lain. Iya. Kalau Nico Williams, Coach? Ya Nico Williams oke. Nico Williams ini benar-benar 3 tahun lalu lihat ini pemain kayak kakaknya gerasa gerusuk. Iya. Tapi kelihatan ada progres di pemain ini. Dan bakatnya jauh lebih bagus daripada Inaki. Jadi kalau Ya, Nico Inaki Williams, finisher doang. Lebih ke Iya, finisher iya, Inaki ya. kalau Nico Williams gue bilang masih oke. Agak mahal oke lah. Worth Bisa it lah. Barcelona dapetin. Bisa kan financial ban dari La Liga udah dilepas. Oh, bener. Dan dia dapat duit dari Nike. Iya, Dan iya, dia ada income dari sponsor. Bisa. Update-nya hari ini, Coach. Yang nggak bisa kan beli 3 pemain seharga 150 itu mungkin nggak bisa. Tapi kalau satu aja bisa. Beli Nico bisa, daftarin ke La Liganya yang belum bisa sekarang itu update-nya. Jadi dia lagi minta Iya. approval dari La Liga gitu. Kalau belinya katanya Barcelona bisa. Bisa, Iya, ya. iya. Ada duitnya Approval bisa. buat daftarinnya karena FFP Iya. lagi. Iya. Lu jual Rafinha atau Ferran Torres. Frenkie de harus Jong. Jual lah. Atau Frenkie de Jong. Iya. Iya. Atau mereka bisa mainin gaji kan. Mereka kan selalu Iya. mainin di gaji. Gajinya di setengah dulu. Yang model-model kayak gitu. Ya Frankie de Jong kan kemarin bisa didaftarin Iya, karena iya. itu. Gajinya lo gue taruh musim Udah ini berkali-kali diturunin gitu. setengah dulu ya. Tapi Bukan nanti diturunin ntar ke depannya. ditangguhkan. Oh. Gajinya tetap Ditangguhkan. ditangguhkan. Mereka kan main seperti itu dan boleh di La Liga seperti itu. Ya pemainnya asal setuju, Mau, iya. mau oke. Enggak, tapi definitely Barca harus jual pemainnya. Siapa aja, Coach? Tadi udah ya. Rafinha, Ferran Torres, Araujo, Frenkie de Jong. Araujo masih bagus loh, belakang nggak ada Siapa? lagi. Araujo setuju, Coach, jual. Kan harganya masih bagus. Oke, Martinelli di Arsenal. Iya. Bagus, cuman kalau bisa dijual, Kan lu jual. punya Inigo Martinez, Kunde kan bisa di sana. Konde tengah, Iya. kanannya. Terus dia bisa cari Kanannya back Sergi kanan. lagi. Siapa? Oh, janganlah. Jangan Sergio Siapa? Roberto lah. Sergio Roberto kemungkinan besar nggak diperpanjang. Iyalah, Itu kan dia diperpanjang karena Xavi yang mau. Nah sekarang Xavi nggak ada kan kemungkinan besar nggak diperpanjang. Gua harap sih Kimi mau ke Barca. Nggak terlalu mahal juga. Ini bisa bek kanan, bisa tengah kan. versatile banget Iya. dan bagus. Iya. Kalau Mas Aryo? tengah lumayan numpuk lah, di tengah tuh lumayan banyak pilihan gitu kan. Selain Xavi, Pedri. ya Xavi, Pedri, Lopez. Fermin Lopez. Fermin.
si Gundogan, De Jong. si De Jong, Aurel Romeo masih nggak sih? Oriol masih, itu masih Enggak, itu kalau dilepas juga deh kalau. masih kan, cuman ya itu si apa Flick tuh masih antara tetap dia atau ya Mikel Merino, itu mereka tetap mau ngincer si Mikel Merino gitu, antara Mikel Merino atau Dani Olmo lah untuk dapetin itu di lini tengah ya. Cuma kalau gua ngelihat nggak stabilnya permainan Oriol, si Frenkie de Jong juga angin-anginan di posisi yang lebih ke posisi 6, ya Mikel Merino sih lebih cocok ya Jelas. untuk pembelian situ. Sementara Gavi, Firmino ya bisa lebih free roll lah ke depan gitu. Ya per penjualannya lah kalau dapat si Nico Williams, ya Rafinha lah gue rasa dengan harga yang masih gede tentunya bisa untuk dijual gitu. Ya kanan kan udah pasti si Lamine Yamal kan. Iya, kanan. Nah, Koci, pada akhirnya kan musim depan udah nggak ada Xavi, kesukaan lu itu. Nah, apa harapan dan yang lu lihat dari Hansi Flick? Bisa apa nih orang? Lebih bagus daripada Xavi lah. TF semua. Ya kita nggak pernah tahu juga ya. Semoga lebih itulah. Apa yang bikin dia lebih bagus dari Xavi? Ya pengalaman. Oke. Terutama pengalaman dan fresh air masuk ke ruang gantinya Barcelona. Perlu itu. Tapi kan kembali lagi cocok-cocokan. Harusnya lebih cocok karena dia lebih senior kan. Harusnya dia lebih adaptasi lah. Dan dia punya reputasi dengan timnas Jerman kan bagus. Jadi gue rasa fans Barca boleh punya harapan setelah. Kan sekarang tinggal beresin sampah-sampahnya Xavi ya. Nggak gampang itu. Nggak gampang. Dan ya butuh waktu. Mungkin tahun ini nggak. Gue harap sih sebagian pemain diganti lah. Pemain-pemainnya Xavi lah. Kayak Sergi, yang sampah-sampah, Ferran, Rafinha itu dijual, beli pemain yang dia inginkan. Kayak Kimmich punya kedekatan juga lah dengan Hansi Flick ya. Iya. Di Munchen pernah. Dia Tapi salah satu. sejauh ini update-nya Koci bakal apa yang dimainin? 4-3-3 lagi atau 4-2-3? Ya, knowing Hansi Flick ya 4-3-3. Iya kan? 4-3-3 yang satu. Pelatih hebat main 4-3-3 semua. Kecuali pelatih Italia. Spalletti 4-3-3. Kalau Mas Aryo dengan Hansi Flick sebagai Iya, fans juga dia- apa optimis musim depan? Paling enggak jangan jauh-jauh banget lah poinnya sama Madrid gitu. Ya pokoknya si Hansi Flick tuh ngedress ke pemainnya, gue butuh intensity, gue butuh pemain yang mau lari. Itu Jerman banget. Iya, Parah. Pas latihan tuh dia tekanin, pokoknya lo tunjukin itu. Dan dia ngelihat ada 3 pemain dari La Masia, gue lupa tiganya itu siapa aja. Dan mereka tuh masuk radar untuk bisa masuk ke first team juga. Dari sisi ada penyerangnya ada 1 sama ada 2 gelandang. Jadi ya mereka dilihat juga dari intensity berlarinya itu ya. Kalau kita ngelihat Flick di zaman Sextuple kan seperti itu kan, Ya. mobile banget, but jalan. Tapi sistemnya kan cukup jelas. Jadi ya gue rasa sistemnya dan dia lebih berani ngambil risk dibandingkan Xavi. Xavi itu ternyata sangat pragmatis lah dari sisi permainan. Lo bisa tampil dengan offensivity yang lebih, tapi lo memilih untuk tampil 1-0 aman, 1-0 aman, 1-0 aman itu yang mungkin hal yang kurang oke dari Barcelona banget sih, Xavi lah. Walaupun dia juara di era itu gitu ya, tapi ya nggak cukup untuk sisi dari permainannya. Nah Flick, gue rasa lebih berani untuk ngambil risk gitu. Lo kebobolan, lo nyetak gol lebih, ya nggak masalah yang kayak gitu modelan gitu. Ya Flick bisa nawarin something yang dimension yang baru lah. Iya. Barcelona yang kita kenal kan Barcelona yang menghibur gitu kalau main kan Iya. ya, menyenangkan gitu. Harus. Nah, Itu budaya. dengan efisiensi seorang Jerman dari Hansi Flick bakal lebih efisiensi main rapi, lawan sulit masuk, 1-0 menang tapi efisiensi atau justru enggak lah. ini bakal menghibur. Menghibur. Bisa menang Di besar. Munchen kan dia ofensif banget. Iya, iya, iya. Kalau nggak menghibur, nggak akan diterima Dipilih sama Laporta. fansnya. Oke. Ya, kita juga dari Barcelona bahasan tadi kita kan juga dihibur lewat pembahasan soal Timnas Indonesia U19 yang berhasil ya tentu saja lah masuk ke semifinal sejauh ini. Nah, gimana Mas Aryo melihat pendapatnya soal si Raven sejauh ini? Semoga benar penyebutannya. Jens Raven nih. Nah, Jens Raven akhirnya bisa nyetak gol. Yes. Setelah dicoba berapa kali, di Toulon juga dicoba, gue nggak impress sebetulnya ketika ngeliat dia di Toulon, kayaknya masih bingung gitu positioningnya seperti apa gitu. Ini kan lo berharap seorang pemain yang nantinya akan menjadi future striker lo gitu kan. Nah tapi gue ngeliat di diri dia tuh bisa memerankan perannya strike sebagai pemain yang bukan real number 9 gitu, tapi Link up.
link up play-nya bagus, nyari ruang di kotak penaltinya oke, ngebukain ruang teman-temannya oke. Tapi by the time lu disuruh jadi lone striker pun, dia bisa juga execute itu gitu. Jadi modelan Ramadan Sanantanya lah atau Kicarakannya yang terabas-terabas ke depan, dia bisa juga akselerasi ketika lo lagi bareng satu jajar sama back, dia lempar bola ke depan sekali, habis itu dia maju ngejar ngundaluin back itu. Nah itu dalam beberapa kesempatan terlihat. Cuman ya harus diakui lawan-lawannya kan kemarin Filipina, Kamboja sama Timor Leste. Lu belum teruji sama Thailand, belum teruji sama Malaysia. Australia. Yang di turnamen ini bagus loh, Malaysia mainnya luar biasa. Habis itu belum lagi Australia gitu, yang secara body kita selalu kalah gitu. Tapi gue ngelihat dia cukup lengkap lah atributnya sebagai seorang striker. Ditambah dia nggak egois ternyata kan, ketika dalam posisi lo bisa nyetak gol, tapi lo ngelihat Arkan Kakak belum nyetak gol sepanjang turnamen, selalu dibully sama netizen, akhirnya dioper ke dia bisa mencetak gol, yaitu nunjukin juga di usia 18 dia nggak mikirin dirinya dia sendiri. Good point tuh, Coach. Gue pengen nanya pendapat soal ini kan U19 Coach ya, emang layer yang emang bukan buat juara tapi ngasih pengalaman pemain, jam terbang, pengalaman. Sementara ini tim dituntut untuk memberikan performance yang luar biasa. Yang nuntut siapa? Gue harus bilang netizen ya. Ya udah, itu netizen yang lo harus cuci otaknya. kan kembali lagi, PSSI nuntut nggak? Enggak. Sintayong nuntut nggak? Enggak. Erick Thohir nuntut nggak? Enggak. Jadi ikutin aja. Bukan netizen. Netizen itu harus belajar bahwa prestasi itu nggak hanya trofi. Prestasi adalah progres, performance, proses. Itu prestasi. Nah, karena selama ini puluhan tahun otak netizen dicuci dengan media lokal, dengan orang-orang bahwa prestasi itu menang trofi. Itu yang harus kita rubah. Itu tugas gue sebagai influencer. Untuk merubah prestasi itu nggak semena-mena harus trofi. Kita ini bukan sepak bola yang levelnya nomor 3, nomor 10 besar dunia. Kita nomor 134. Itu pun naik juga kan? Itu pun naik dari 170-an sebelum Sintayong naik. Jadi kita itu nggak usah mikirin menang, nggak usah mikirin trofi, belum level situ. Kita harus mikirin progres sehingga nanti trofinya datang kalau progres prosesnya benar. Oke. Mas Aryo, sedikit kritik positif bagi permainan dari Indra Safri yang kelihatannya emang belum menunjukkan, gue sih melihat pribadi kayaknya belum convincing deh gitu. Iya, belum teruji dari sisi defense karena yang Kamboja nggak menawarkan offense yang bagus. Mereka game plan-nya cukup jelas, laid back, low block, yang bikin kita sulit untuk menembus mereka gitu. Tapi mereka nggak over serangan-serangan yang bisa kita jaga gitu. Timor Leste mereka punya kecepatan dan itu berapa kali menjadi masalah buat kita ketika transisi. Gue kebayang kalau mereka lawan Thailand, lawan Malaysia, lawan Australia, transition game-nya jauh lebih luar biasa. Nah ini harus teruji. Tapi ada beberapa faktor yang ternyata bisa menjadi kanal untuk mencetak gol gitu. Ketika lo buntu, ternyata set piece-nya dari corner kick berapa kali bisa membuahkan gol gitu. Iqbal Jawangge, Kadek Karel bikin 2 gol dari corner. Itu suatu bukti juga ada something yang dipersiapkan juga nih sama Indra Safri untuk bisa ngebuat tim ini bisa mencetak gol lain selain itu. Tapi ada juga dari masalah-masalah elementer, operan-operan yang nggak nyampe, tiba-tiba transisi kepotong, intercept, itu banyak sekali terjadi. Ada 4-5 di setiap pertandingan. Ada dorongan yang menjadi penalti yang nggak perlu menurut gue di menit terakhir lawan Timor Leste. Nah itu kayak gitu-gitu tuh masih harus disempurnakan lah sama tim Indra Safri. Mungkin ya itu sih poin-poin yang harus lo betul-betul udah address ketika kita ketemu, entah itu Malaysia, entah itu Thailand di semi, lalu Australia mungkin di final. Oke. Kalau gitu buat gue sih ya semoga yang tadi bisa disempurnakan tendangan jarak jauhnya dari Kaviatur. Itu bagus banget tendangan jarak jauhnya. Kalau gitu Coach, thank you. Coach kayaknya masih butuh istirahat nih, masih ngantuk juga. PT Mitsindo Visual Pratama dan juga Awi. Kacau lu. Ya maaf, makanya gue harus betulin. PT Mitsindo Visual Pratama. Thank you sudah memberikan kita layar-layar yang luar biasa. Sekali lagi, PT Mitsindo Visual Pratama. Adi Bauzir signing out. Bye-bye. Halo Jabro Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.